Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillah Faiza Mufti dengan NIM 2120252 ingin sedikit menerangkan materi yang berjudul dengan 3 kesultanan Islam. Yang pertama, dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 Masehi. Berdirinya dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang berkuasa selama lebih kurang 262 tahun, diperintah oleh 12 orang khalifah. Masa pemerintahan khalifah-khalifah itu dapat dibagi kepada 3 periode, yaitu masa pertumbuhan, masa kejayaan, dan masa kemajuan, hingga masa kemunduran. Masa pembentukan. Menjelang akhir abad ke-10, kondisi Daulah Abbasiyah di Baghdad mulai melemah karena daerah kekuasaannya yang luas sudah tidak dapat terkonsolidasikan lagi, atau tepatnya memasuki masa disintegrasi. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi munculnya daulah-daulah kecil di daerah-daerah yang membebaskan diri dari pemerintahan pusat, terutama bagi gubernur dan khalifahnya yang sudah memiliki tentara sendiri. Di antaranya adalah Daulah Fatimiyah. Daulah ini diberi nama Fatimiyah karena dibangsakan kepada Fatimah putri Rasulullah SAW. Sebab mereka mengaku masih keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Ali dan Fatimah dari keturunan Ismail, anak Ja'far al-Shadiq. Mereka adalah sekte Syiah Ismailiyah. Masa pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan ini berada di bawah 3 khalifah, yaitu yang pertama Ubaidillah Al-Mahdi, yang kedua Al-Qaim, yang ketiga Al-Mansur. Pada masa ini, ibu kota Daulah Fatimiyah masih berada di Maroko. Pada tahun 1003 Masehi atau 301 Hijriah, 4 tahun setelah Ubaidillah Al-Mahdi berkuasa, dia mengirim pasukan terdiri dari orang-orang Maroko dalam usaha hendak merebut Mesir yang langsung dipimpin oleh anaknya Abu al-Qasim yang dibantu oleh Panglima Al-Quttam Ibnu Yusuf. Mereka berhasil menaklukkan kota Iskandaria. Dilanjut pada tahun 1009 Masehi atau 307 Hijriah, 6 tahun kemudian Khalifah Al-Mahdi dari Daulah Fatimiyah kembali mengirim pasukan di bawah pimpinan Abu al-Qasim. Dia juga berhasil menaklukkan kota Iskandaria dan Al-Jarirah. Tetapi Daulah Abbasiyah mengirim pasukan besar lagi di bawah pimpinan Mu'azzin Al-Qaddam. Ia pun berhasil mengalahkan tentara Daulah Fatimiyah dan memperbakar kapal-kapal mereka. Pasukan Daulah Fatimiyah terpaksa mundur kembali ke Maroko. Demikianlah usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Daulah Fatimiyah pada masa pertumbuhan ini untuk merebut Mesir dari wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tetapi pasukan tentara Daulah Abbasiyah lebih unggul dari mereka. Selain itu, pendidikan wilayah Mesir masih berpihak kepada Daulah Abbasiyah, sehingga pasukan Daulah Fatimiyah selalu kalah dan terpaksa mundur kembali ke Maroko. Dilanjut pada masa kejayaan. Pada masa kejayaan ini berada di bawah 3 khalifah. Khalifah yang pertama, Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah. Pada masa Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah, Daulah Fatimiyah mengalami kemajuan pesat. Dia melakukan perluasan wilayah Daulah Fatimiyah sampai ke negeri Syam dan Palestina. Juga namanya disebut di atas mimbar di negeri Hijaz, Makkah, Madinah, sebagai lambang dari kekuatan Daulah Fatimiyah ketika itu. Pada masa pemerintahan ini, Panglima besarnya Jauhar Al-Khatib telah berhasil membangun ibu kota Daulah Fatimiyah yang bernama Al-Qahirah atau Kairo di pinggiran barat Sungai Nil. Untuk selanjutnya, ibu kota Daulah Fatimiyah berpindah dari Maroko ke Kairo. Demikian juga dia membangun istana untuk tempat tinggal Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah. Selain itu, Panglima Jauhar Al-Khatib membangun perguruan tinggi Al-Jami Al-Azhar, dan Khalifah Mu'izz Lidinillah meresmikan Universitas Al-Azhar tersebut pada tanggal 7 Ramadan tahun 361 atau bertepatan dengan tanggal 22 Juni tahun 972 Masehi. Pada mulanya, kurikulum yang diterapkan di universitas tertua ini
adalah berdasarkan mazhab Syiah, aliran Ismailiyah. Untuk memajukan ekonomi Daulah Fatimiyah, Khalifah Mu'iz juga mengembangkan kerajinan dan perusahaan-perusahaan agar negara mempunyai income pemasukan, seperti kerajinan tenun, kerajinan keramik, perhiasan emas dan perak, peralatan kaca, kerajinan madu, ramu-ramuan, dan pengobatan. Dengan dikembangkannya berbagai macam kerajinan, pada gilirannya ekonomi negara semakin berkembang dan kehidupan rakyat menjadi makmur. Mereka dapat menikmati kemewahan hidup. Bila Daulah Abbasiyah telah berhasil memajukan peradaban Islam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan di Baghdad, seperti kemegahan dan keindahan kota Baghdad, ilmu kedokteran, astronomi, matematika, kimia, farmasi, filsafat, dan ilmu agama lainnya untuk masyarakat Irak. Demikian juga, Daulah Umayyah Cordova telah berhasil menyumbangkan berbagai kemajuan seperti industri, peradaban, dan pertanian untuk masyarakat Spanyol, maka Daulah Fatimiyah juga telah menyumbangkan banyak kemajuan dan kecemerlangan untuk masyarakat Mesir walaupun tidak dapat menyaingi kecemerlangan Baghdad dan Spanyol. Khalifah yang kedua, Khalifah Al-Aziz Billah. Pada masa pemerintahan Al-Aziz Billah, dia dapat mewarisi sumber kekayaan negara dari ayahnya, yang dapat dipergunakannya untuk lebih mengembangkan Daulah Fatimiyah. Selain dia banyak lagi membangun istana, juga Universitas Al-Azhar semakin dikembangkannya, sehingga mampu menyediakan asrama bagi mahasiswa dengan gratis. Demikian juga, makan dan pakaian mereka disediakan oleh negara, sehingga mahasiswa dapat berkonsentrasi penuh menekuni kuliah mereka. Stabilnya ekonomi negara pada masa Khalifah Al-Aziz Billah memberi peluang baginya untuk memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, istana-istana, masjid-masjid, dan perpustakaan-perpustakaan dijadikannya sebagai tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Bahkan wazir yang bernama Yaqub Ibnu Kales, seorang Yahudi yang masuk Islam, mengadakan pertemuan-pertemuan besar di istananya pada setiap hari Kamis dan Jumat, dan dia membacakan karangan-karangan kepada para hadirin. Adapun yang menjadi peserta pertemuan adalah para qadhi, fuqaha, ahli qiraat, ahli nahu, ulama hadis, dan para pembesar negara yang berbakat. Perdana Menterinya juga mengarang dan menyusun kitab-kitab terbesar dalam bidang fikih Syiah yang dipelajari oleh ulama fuqaha, dan mereka menjadikan masjid-masjid sebagai tempat pertemuan. Yaqub Ibnu Kales juga menyampaikan ceramah kepada hadirin tentang akidah Syiah Ismailiyah di masjid-masjid. Kitab terbesar dalam bidang fikih Syiah adalah kitab karangan Yaqub Ibnu Kales. Dilanjut Khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, kegiatan diskusi-diskusi semakin dikembangkan. Dari istana beralih ke perpustakaan, karena perpustakaan juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Hakim bi Amrillah, dia sudah membangun perpustakaan Darul Hikmah dan menugaskan kepada para ilmuwan baik di bidang ilmu akli maupun ilmu nakli untuk mengelola perpustakaan tersebut. Khalifah Al-Hakim bi Amrillah juga mendirikan Darul Ilmi sebagai pusat pengajaran ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Pada masa inilah muncul seorang astronom besar yang bernama Ibnu Yunus dan seorang tokoh fisika dan optik bernama Ibnu Haitam. Khalifah Al-Hakim bi Amrillah pun membentuk majelis ilmu di istananya, tempat berkumpulnya sejumlah ilmuwan untuk mendiskusikan berbagai cabang ilmu. Kegiatan ini ternyata dapat memunculkan sejumlah ilmuwan besar Mesir, sehingga pikiran dan karya-karya besar mereka berpengaruh ke seluruh dunia Islam. Dilanjut pada masa kemunduran. Para sejarawan menyimpulkan kemunduran dinasti Fatimiyah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, figur khalifah yang lemah.
Khalifah yang dianggap figur yang lemah disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah diangkat dalam usia muda. Terdapat beberapa nama khalifah yang diangkat dalam usia muda, di antaranya adalah Khalifah Al-Hakim yang diangkat dalam usia 11 tahun. Khalifah Al-Azahir juga menjadi khalifah pada usia 16 tahun. Dan Khalifah Al-Muntasir pada usia 11 tahun. Karena faktor usia khalifah masih muda, terkadang muncul sikap sewenang-wenang khalifah. Faktor yang kedua, perebutan kekuasaan di tingkat istana. Sebagai akibat dari diangkatnya khalifah di usia muda, mengakibatkan peranan wazir menjadi sangat penting dan kompetitif, sehingga perebutan kekuasaan antara wazir tak terhindar lagi. Konflik yang terjadi semakin hari semakin melemahkan kekuasaan Khalifah Fatimiyah. Demikian juga pada masa Al-Dahid juga terjadi pertentangan, terutama perebutan wazir antara Syawar dan Dirham, dan dipertentangkan inilah secara berangsur-angsur. Dinasti Fatimiyah mengalami kehancuran. Faktor yang ketiga, khalifah di tubuh militer pada masa Khalifah Al-Muntasir. Di masa ini kekuasaan dinasti Fatimiyah merosot tajam. Tentara profesional betul-betul tidak bisa dikendalikan sang khalifah. Kelompok-kelompok militer yang terdiri dari seorang Turki, Sadan, Barbar, dan Armenia bersaing sengit dan terkadang terjadi pertempuran di antara mereka. Faktor yang keempat, bencana alam berkepanjangan. Pada masa Al-Muntasir selama 7 tahun, Mesir ditimpa musibah kelaparan akibat kekeringan. Sungai Nil sebagai urat nadi wilayah Mesir saat itu mengalami kekeringan, menyebabkan pertanian mengalami kegagalan. Yang kedua, dinasti Syafawiyah. Dinasti Syafawiyah berdiri pada tahun 1501 Masehi. Berdirinya dinasti Syafawiyah didirikan oleh Syah Ismail I. Masa pembentukan dinasti Syafawiyah. Pemerintahan Daulah Syafawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan dan Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran sekarang. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safi ad-Din. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka didirikan, yaitu Daulah Syafawiyah. Dilanjut masa kejayaan. Masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia atau Iran. Di sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, masa kejayaannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu yang pertama, Sultan Ismail I. Sultan Ismail I berkuasa lebih kurang selama 23 tahun. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya tersebut. Ia dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan dari pasukan Aka Kuyunlu di Hamdan, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan dan Yaz, Diyarbakir, Baghdad dan daerah barat daya Persia, Sirwan, dan Khurasan. Yang kedua, Sultan Syah Abbas I. Faktor keberhasilan Abbas I dalam ekspansi wilayah antara lain kuatnya dukungan militer. Karena pada masa Abbas I sudah ada dua kelompok militer, yaitu pasukan militer Kisilbas dan pasukan militer Gulam yang dibentuknya sendiri. Mereka memberikan dukungan penuh bagi ekspansinya. Faktor yang kedua, ambisi sultan yang sangat besar bagi memperluas wilayah Daulah Safawiyah, sehingga ia rela melakukan perjanjian damai dengan Turki Utsmani, dan untuk itu
Ia menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya kepada mereka. Masa damai tersebut dipergunakannya menciptakan keamanan dan negerinya. Bermodalkan keamanan tersebut, ia dapat melakukan ekspansi keluar. Faktor ketiga didukung oleh kecakapan diri sultan yang berbakat dan profesional. Dalam merancang strategi politik, kapan saatnya harus mengalahkan dan kapan saatnya harus menyerang musuh. Kemajuan yang dicapai oleh Sultan Abbas I tersebut bukan hanya di bidang ekspansi wilayah dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga di bidang lain pun daulah ini banyak mengalami kemajuan. Di antara kemajuan itu sebagai berikut. Kemajuan dalam bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi ini dengan dikuasainya bandar tersebut, maka sumber pendapatan negara dari aktivitas ekspor dan impor menjadi meningkat. Juga dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis kini telah berada di wilayah kekuasaan Daulah Safawiyah dan sepenuhnya menjadi milik mereka. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan pecinta ilmu pengetahuan. Maka di mana saja mereka berkuasa, di situ didapatkan perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali Daulah Safawiyah. Maka tidak mengherankan jika tradisi keilmuan ikut berkembang pada masa daulah ini. Terdapat beberapa ilmuwan yang selalu menghadiri diskusi pada majelis Isfahan. Mereka itu adalah Baharuddin Syairasi, Sadaruddin Syairasi, dan Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damad, filosof ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Bila dibandingkan dengan dua daulah lainnya, yaitu Daulah Turki Utsmani dan Daulah Mughal, dalam waktu yang sama, kalau di bidang ilmu pengetahuan, Daulah Safawiyah ini jauh lebih unggul. Kemajuan yang selanjutnya dalam bidang kebudayaan dan seni setelah tercipta stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan dalam pemerintahan Sultan Abbas I, maka ia dapat mengalihkan perhatiannya pada bidang lain. Sultan telah menjadikan kota Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah, masjid-masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan-jembatan, diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata dengan baik. Dilanjut pada masa kemunduran. Pada masa kemunduran ini, dinasti dipimpin dengan 6 sultan, yaitu yang pertama Safi Mirza. Safi Mirza menduduki pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Safi Mirza adalah pemimpin yang lemah dan sangat kejam kepada pembesar-pembesar kerajaan, sehingga pemerintahannya menurun secara drastis. Dilanjut, Khalifah yang kedua, yaitu Abbas II, adalah sultan yang suka minum minuman keras sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia. Sulaiman juga seseorang pemabuk dan bertindak kejam kepada para pembesar daulahnya yang dicurigainya. Lain halnya dengan Hussein pengganti Sulaiman. Ia seorang yang alim tetapi memberikan kekuasaan yang besar dan dominan kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan paham Syiah kepada para penduduk yang beraliran Sunni, sehingga timbul kemarahan golongan Sunni Afghanistan. Mereka berontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan Daulah Safawiyah. Tahmasp II bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Afshar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afghan yang menduduki Isfahan. Maka pada tahun 1729 Masehi, pasukan Nadir Khan memerangi dan dapat mengalahkan Raja Ashraf yang berkuasa di Isfahan, dan Ashraf sendiri terbunuh dalam peperangan tersebut. Dengan demikian, Daulah Safawiyah berkuasa kembali di Persia. Akan tetapi 3 tahun kemudian Sultan Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan, tepatnya pada bulan Agustus 1732 Masehi, dan digantikan oleh Abbas III, atau anak dari Tahmasp II yang ketika itu masih sangat kecil. Selanjutnya,
4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736 Masehi, Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai sultan, menggantikan Abbas III. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Safawiyah di Persia. Yang ketiga, dinasti Mughal. Dinasti Mughal berdiri pada tahun 1526. Berdirinya dinasti Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol keturunan jenis Han. Masa pembentukan pemerintahan Daulah Mughal berdiri di anak benua India. Seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran, sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Oleh karena itu, di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal inilah yang paling muda. Tetapi jauh sebelum ini, ekspansi Islam ke India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Ekspansi pertama, pimpinan Muhammad ibnu Qasim dan Qutaibah ibnu Muslim. Bersama 6.000 tentara, mereka telah berhasil menguasai India bagian barat, yaitu Bukhara, Kandahar, Samarkand, dan Sind. Akan tetapi, jika seluruh India belum dapat dikuasai dalam ekspansi yang pertama ini, ekspansi yang kedua dilakukan Daulah Ghaznawiyah, suatu daulah yang didirikan oleh Al-Takim pada tahun 962 Masehi. Ia bersama pengikutnya berbangsa Turki pergi ke Ghazna, sekarang dalam wilayah Afghanistan, mendirikan kerajaan Ghazna dan menjadikan Ghazna sebagai ibu kota kerajaan mereka. Puncak kejayaan ada pada Sultan Mahmud al-Ghaznawi yang dipimpin penaklukan ke India pada penghujung abad ke-9, yang berhasil menguasai seluruh India dan berkuasa di sana sampai tahun 1186 Masehi. Peperangan yang dilakukan Mahmud al-Ghaznawi menaklukkan India dilengkapi dengan 12 tentara berkuda, 30 tentara berjalan kaki, 300 tentara bergajah. Dalam sejarah tercatat bahwa ia menaklukkan India sebanyak 7 kali peperangan. Dialah orang yang pertama kali mencapai wilayah India yang begitu luas sepanjang sejarah Islam dan telah meninggalkan jejak yang paling kokoh di India. Misi Mahmud al-Ghaznawi menaklukkan India adalah untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana. Ketika itu dia ditawari uang dalam jumlah besar agar tidak menghancurkan berhala-berhala mereka. Tawaran itu ditolaknya. Maka berhala atau pagoda besar di Somwat dihancurkannya dengan setelah itu ia pulang membawa harta rampasan yang banyak. Ia terus melakukan peperangan setiap tahun ke wilayah-wilayah yang terkenal ada penyembahan berhala. Perlu dicatat bahwa ia tidak pernah melakukan pembunuhan massal setiap kali melakukan peperangan, tetapi ia hanya cukup bangga dengan panggilan penghancur berhala. Sebagai gambaran betapa besarnya berhala pagoda yang dihancurkannya di Somwat tersebut, pagoda itu adalah yang terbesar dan terindah masa itu. Untuk melayani pagoda itu saja dikerahkan 2.000 orang Brahmin sebagai pekerja. Di belakang hari berdirilah Daulah Mughal di India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penguasa Fargana, salah satu dari cucu Timur Lang, dan menjadikan Delhi sebagai ibu kotanya. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Ferghana, sehingga Babur mewarisi daerah Ferghana dari ayahnya. Ketika itu ia masih berusia 11 tahun. Ia sangat berambisi dan bertekad menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah saat itu. Pada awal mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Sultan Daulah Safawiyah Ismail I, akhirnya ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504
Ia pun dapat berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur pun meneruskan ekspansinya ke India. Ketika itu, Ibrahim Lodi menguasai India dilandas krisis, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau karena Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Jabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Permintaan itu diterima Babur dan pada tahun 1525 Masehi, ia memimpin tentaranya menuju Punjab dan berhasil menaklukkannya dengan ibu kota Lahore. Kemudian Babur melanjutkan ekspansinya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim bersama ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan mendirikan pemerintahan Mughal di sana. Dengan demikian terbentuklah Daulah Mughal di India. Sementara itu, di Afghanistan masih ada golongan yang setia kepada keluarga Ibrahim Lodi. Mereka mengangkat adik kandung Ibrahim Lodi bernama Mahmud menjadi sultan. Tetapi Sultan Mahmud Lodi dengan mudah dapat dikalahkan Babur dalam pertemuan dekat Gogra tahun 1529 Masehi. Pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia. Kejayaan-kejayaannya yang paling cemerlang dalam Daulah Mughal untuk sultan berikutnya. Pemerintahannya itu dilanjutkan oleh anaknya Humayun. Sultan Humayun menggantikan ayahnya menjadi sultan kedua. Daulah Mughal di India, ia tidak sehebat ayahnya, makanya dalam melaksanakannya pemerintahannya selama 9 tahun tersebut, ia terus-menerus banyak menghadapi tantangan. Negara tidak pernah aman, waktunya habis berperang melawan musuh-musuhnya, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memajukan pemerintahannya. Di antara peperangan yang harus dihadapinya adalah menghadapi tantangan pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Tetapi pemberontakan ini dapat dipadamkan dan Bahadur Shah dapat melarikan diri. Oleh karena itu, Gujarat dapat dikuasai Sultan Humayun. Pada tahun 1540 Masehi terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Sherhan Shah di Kanauj. Dalam pertempuran ini, Humayun mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya diteruskannya ke Persia. Di Persia ini, menyusun kembali tentaranya setelah mendapat bantuan dari Sultan kedua Daulah Persia, Tahmas. Dia menyerang kembali musuh-musuhnya dan dapat mengalahkan musuhnya Sherhan Shah setelah hampir 15 tahun berkelana meninggalkan Delhi. Bangsa Afgan berduka cita atas meninggalnya Sherhan Shah karena mereka kehilangan pimpinan yang tangguh. Dengan meninggalnya Sherhan Shah pada tahun 1555 Masehi, ia dapat kembali ke India dan menduduki tahta pada Daulah Mughal yang ditinggalkannya. Setahun setelah itu, ia pun wafat karena terjatuh dari tangga perpustakaannya di panah dan digantikan anaknya Akbar I yang masih berusia 14 tahun. Masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan. Yang pertama, Sultan Akbar I. Sultan Akbar I memegang tampuk kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama, dari tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Pada masanya, Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbutnya kembali. Kekuatan pasukan Hemu, Menteri Hindu pada masa Sherhan Shah dapat dikalahkan bala tentaranya pada pertempuran Panipat II, 5 November 1556 Masehi. Sultan Akbar I yang perkasa itu berhasil meneruskan program ekspansinya ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur. Ke sebelah selatan, ia berhasil menaklukkan Malwa pada tahun 1561 Masehi, Chundar pada tahun 1561 Masehi, Kerajaan Gond pada tahun 1564, dan Chittor 1568.
dan Rontaber 1569 Masehi, Kalinjar pada tahun 1569 Masehi, Gujarat 1572 Masehi, Surat 1573 Masehi, Bihar 1574 Masehi, dan Bengal 1576 Masehi. Kemudian ke sebelah utara ia juga melakukan ekspansinya sehingga Kashmir dapat dikuasainya pada tahun 1586. Selanjutnya ke sebelah barat menaklukkan Sind di sebelah barat Laut Delhi pada tahun 1590 dan Orissa ke sebelah timur dapat dikuasainya pada tahun 1592 Masehi. Juga kerajaan Deccan 1596 Masehi. Narnala dikuasai pada tahun 1598 Masehi, Ahmadnagar 1600 Masehi, dan Asidhad pada tahun 1601 Masehi. Wilayah yang sangat luas itu diperintahkan Sultan Akbar dengan sistem pemerintahan militeristik atau dengan tangan besi. Bukan itu saja, semua pejabat diharuskan mengikuti latihan kemiliteran dari aspek politik. Sultan Akbar I menerapkan sistem politik toleransi, artinya semua penduduk atau rakyat India dipandang sama. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan karena perbedaan etnis dan agama. Tidak lama setelah Sultan Akbar melakukan ekspansi yang sangat luas bagi yang tersebut di atas, ia pun meninggal dunia pada tahun 1605 Masehi. Kejayaan yang telah ia capai dapat diteruskan oleh 3 orang sultan berikutnya. Masa kejayaan yang telah dicapai Sultan Akbar I masih dapat dipertahankan 3 sultan sesudahnya, yaitu Sultan Jahangir, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Karena 3 sultan penerus Sultan Akbar tersebut masih terhitung sultan yang besar dan kuat. Setelah mereka bertiga, kemajuan Daulah Mughal tidak dapat dipertahankan lagi oleh sultan-sultan berikutnya. Pada masa pemerintahan 3 sultan ini, orientasi politiknya lebih banyak diarahkan pada mempertahankan keutuhan kekuasaan yang ada. Kemudian pada pembangunan ekonomi lewat pertanian, perdagangan, dan pengembangan budaya, seni, dan arsitektur. Kemajuan dalam bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dengan pemerintahan diatur dengan baik. Pengaturan itu lewat lahan pertanian. Ada yang disebut dengan deh, yaitu merupakan unit lahan pertanian yang terkecil. Beberapa deh bergabung dengan pargana atau desa. Komunitas petani dipimpin oleh seorang mukodam. Maka melalui para mukodam itulah pemerintah berhubungan dengan petani. Pemerintah menolak bahwa negara berhak atas sepertiga dari hasil pertanian di negeri itu. Hasil pertanian yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan. Hasil pertanian ini selain untuk kebutuhan dalam negeri juga dapat diekspor ke luar negeri, seperti ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Untuk meningkatkan produksi, Sultan Jahangir mengizinkan Inggris dan Belanda mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Tanah Surut. Kemajuan pada bidang seni budaya. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmayat, berisi tentang kebajikan jiwa manusia. Pada masa Aurangzeb muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyawan Aini Ahbari, berisi tentang sejarah kerajaan Mughal berdasarkan pimpinannya. Selanjutnya yaitu masa kemunduran. Masa kemunduran pada kekuasaan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal pada tahun 1803 Masehi. Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal, dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam
bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan Daulah Mughal di India. Dengan demikian, pada tahun 1857 Masehi, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris. Tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapat bantuan dari beberapa penguasa lokal, Hindu dan Muslim. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur II, Sultan terakhir Daulah Mughal, diusir Inggris dari istananya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di daratan India, dan yang tinggal di sana adalah umat Islam yang mesti mempertahankan eksistensi mereka. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancurannya Daulah Mughal. Di antaranya, sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu membenahi pemerintahan. Ditambah lagi kemerosotan moral, hidup bermewah-mewahan di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara.